Dan Purnamasari bisa menguasai daerah Cidadap, jadi daerah Cimaniri ke sebelah sana. Oleh tokoh budayawan Sukawomo itu Pak Anis Jatisunda gitu ya. Nah, jadi ada beberapa ahli yang memang masih punya asumsi berbeda mata telanjang kita. Itu bahwa Pelabuhan Ratu ini tempatnya datangnya para raja-raja yang tidak dapat dilihat oleh kita sebetulnya. Oke, balik lagi di sini ya. Sekarang kita kedatangan tamu spesial ya. Sesepuh. Bisa dibilang sesepuh. Memang sudah sepuh. Senior. Senior dari para senior. Jadi ini tuh kita kedatangan dengan yang suka disebut Abah Mbeb. Ya, dengan julukan Abah Mbeb dan ramenya seperti itu Abah Mbeb. Siapa Tapi ya? ada satu, saya teh nggak tahu sebenarnya Abah Mbeb ini teh nama aslinya siapa? Nah, Apakah iya, Ayang benar. Mbeb? Belum tahu. jadinya. Apakah Agus Mbeb? Gitu. Apa Azab Mbeb? Jadi emang Abah Mbeb namanya atau emang ada nama asli dari akte kelahiran Abah? Apa nih? Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih atas penghormatan yang luar biasa bahwa Abah dipanggil untuk ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Bener kopi ya. Sebetulnya kalau enak, bukan kopi ya. Cucuek. Kalau lihat nama itu sebetulnya bukan nama asli. Kalau nama asli berdasarkan kelahiran adalah nama yang diberikan oleh orang tua adalah Asep Nurbagelar. Memang warnanya Kasep. Oh, bener. Dulu. Tapi sekarang Asep Nurbagelar. Nurbagelar. Oh, berarti tadi kurang tepatnya. Ya, kurang Tadi tepat. Asep Mbeb. Asep Mbeb. Jadi nama Mbeb itu sebetulnya dulu punya keponakan. Ditanya nama Asep dia nggak bisa. Jadi bisanya nyebut Mbeb gitu. Padahal kalau nyebut yang lain, nyebut Bibi Anu, Mang Anu itu dia lancar. Tapi tak kalah pegang nyebut Mang Asep, jadi dia Mang Mbeb. Dan kebetulan saat itu Abah sedang menulis sebuah cerita lelucon untuk dikirim ke salah satu majalah Sunda waktu itu. Kebetulan bingung cari nama siapa nih yang tepat gitu. Ya pada akhirnya pas begitu si keponakan itu menyebutkan nama Mbeb, makanya langsung aja ditulis. Jadi Mang Mbeb. Jadi Mang Mbeb Sudeng sebetulnya. Karena yang beri nama itu Sudeng. Sudeng itu dari busu goreng sebetulnya. Nah, itulah. Jadi dulu mau waktu muda Mang Mbeb. Ya, Mang Mbeb. Itu masih muda. Karena sudah. Bayangkan aja. Sekarang makin muda. Iya. Makin muda. Tapi alhamdulillah Abah mengalami muda dulu sampai sekarang tua. Belum tentu yang muda ini jadi tua. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Amin. Allah. Semoga viewers juga muda, awet muda dan panjang umur lah. Ya, gitu. Semoga Sambil sehat. banyak rezekinya. Amin. Tapi Abah disehatkan Bah dari kemarin setelah rame banget nih kan udah selama 2 tahun ini rame banget tentang COVID. Iya. Abah aman gak Bah atau terkena gejala-gejalanya? Ya, alhamdulillah aman. Padahal usia tua itu riskan seperti Ya, rentan ya. riskan, sangat rentan sekali untuk kena itu. Tapi alhamdulillah si COVID itu kena dengan Abah. Jadi dia pas datang lagi. Karena emang familiar sih emang. Jadi Susah. ngopi hungkul, Ngopi. beres ngopi teh, bati payah. Balik kali itu kan usaha belas lah. Numpang lewat itu. Alhamdulillah kita diberi kesehatan karena yang satu adalah pola hidup kita Pola hidup. sesuai dengan pesan
Benar. Cuci mulut kalau sudah makan. Oh iya. Apa lagi? Benar, Betul, cuci benar, mulut benar. itu. Cuci tangan sebelumnya, cuci mulut sesudahnya gitu. Kalau nggak ada nggak usah cuci mulut-mulutan lah gitu. Oke, berarti protokoler itu salah. Jangan Iya. hanya cuci tangan. Jangan. Cuci mulut setelah makan. Tambahin ya. Ada penambahan. Ada penambahan. Bisa tuh masukkan Tambahin. juga. Berarti semuanya aman lah ya, Bah. Alhamdulillah, Nggak terkena gitu. ini. Jadi begini, Bah, makanya kita undang. Sebenarnya kita berdua ini bingung. Termasuk semuanya juga kayaknya Iya, bingung. Tentang silsilah sejarah Palabuhan Palabuhan Ratu. Ratu. Jadi kenapa Palabuhan Ratu teh disebutnya Palabuhan Ratu? Kenapa enggak Labuh wae misalkan? Gitu. Ya kalau kita menyelusuri sejarah itu sangat panjang sekali sebetulnya. Dari mulai kebangkitan negara Pajajaran. Kalau kita bicara, kita ambil satu versi. Karena kalau kita bicara Pelabuhan Ratu banyak versi sebetulnya. Versi yang sudah menyebar, bahkan orang percaya dengan mitos. Iya. Bahwa Pelabuhan Ratu ini pantai selatan dikuasai oleh seorang ratu Benar. yang namanya Roro Kidul gitu. Kidul, Padahal kita sebetulnya orang Pelabatu yang tahu Yang nggak tahu. mengatakan tidak ada Roro Kidul itu sebetulnya. Sebetulnya. Ya kalau kita lihat sejarah perkembangannya itu berawal dari Pajajaran. Pajajaran itu memiliki, karena Pajajaran itu diserang oleh pasukan dari Banten, dari berbagai macam arah, sehingga ada seorang putri Raja Pajajaran itu, putrinya bernama Purnamasari. Beliau itu lari itu mengarah ke daerah ini, daerah selatan, Daerah diikuti selatan, dengan beberapa pengikutnya, dan beliau dengan suaminya bersama-sama dia lari ke wilayah kita ini. Hanya kebetulan di sana itu ada seseorang yang memang jatuh cinta sama dia, sama Purnamasari itu, ngepecan cintanya sampai dia ikut mengejar. Nah, pada akhirnya terjadilah sesuatu yang perkelahian yang hebat, dan Purnamasari bisa menguasai daerah Cidadap, jadi daerah Cimaniri ke sebelah sana. Oh, Cidadap. Ya, wilayah Cimaniri sebelah Cidadap itu di sana itu ada suatu wilayah namanya Dadap Malang ya. Dadap Malang. Ya, Dadap Malang. Jadi di sana dia menguasai wilayah, dan bahkan menurut salah satu, kebetulan ada murid apa yang dia juga pintar-pintar dalam bidang supranatural. Dia bisa melihat bahwa yang namanya dulu itu bekas observasi bulan yang dulu namanya Lambo. Di sana itu adalah suatu pertahanan, suatu benteng pertahanan. Dia melihat ke laut itu. Nah, kita yang penting pada saat itu Purnamasari dia punya anak, karena waktu dia mengandung dan punya anak, melahirkan anak yang namanya Mayang Sagara. Nah, Mayang Sagara itu tiba-tiba namanya di Purnamasari sudah tiada. Mayang Sagara menguasai wilayah Pelabuhan Ratu, menguasai ini. Di sini namanya itu Palabuhan Nyai Ratu Mandiri. Sebetulnya itu asalnya itu. Kalau kita melihat versi itu, lain lagi dengan versi yang lain. Versi yang lain itu bahwa Pelabuhan Ratu ini asalnya Muara Ratu sebetulnya. Ada lagi versi itu. Ada lagi, jadi banyak versi, sehingga kadang-kadang kita juga mengatakan mana yang benar nih. Ya, jadi yang orinya hanya kita mengatakan Pelabuhan Ratu, kita punya asumsi bahwa pelabuhan itu adalah labuh, tempatnya berlabuh ya. Kalau Sunda labuh itu gebis, jatuh bukan gitu. Artinya labuh tigeledag. Ya, itu jadi tempat mendarat ratu, jadi para ratu. Jadi kebetulan kita kaitkan dengan Ratu Mayang Sagara itu. Dia menguasai dari alah Pelabuhan itu ke arah sana, yang Geopark sekarang, dan ke sana tuh sampai ke wilayah Cibangban sana gitu. Jadi beliau memegang kekuasaan itu, maka dijadikanlah Palabuhan Nyai Ratu Mandiri. Jadi kerajaan yang baru itu sebetulnya itu menurut versi yang ada, yang itu ditulis oleh tokoh budayawan Sukawo itu Pak Anis Jati Sunda gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat dari berbagai macam
dari berbagai macam referensi Iya, bahwa ada orang Belanda juga menyebutkan lain Pelabuhan Ratu itu. Jadi banyak versi sebetulnya. Hanya kita tergantung kita mau kemana arah kita. Berarti dulu itu dinamain Pelabuhan Nyai Ratu Ya, Mandiri. Mandiri gitu. Itulah ya menurut versi itu gitu lah. Kita juga misalnya kita menggali-gali sebetulnya apa juga malah mencari-cari di mana nih, mana yang benar. Iya. Sebetulnya gini kan, kalau kita bicara masalah sejarah katanya dulu itu ada namanya Kapuunan. Ya Kapuun itu mungkin kerajaan kecil, Puun dengan Puunnya. Ya, Puun itu adalah pimpinan daerahnya, Kapuunan. Jadi kalau kita lihat sejarah sebetulnya suka bicara mana buktinya. Iya. Ada yang bersifat monumental. Jadi ada misalnya ada bekasnya, ada puing-puingnya, Ya, atau minimal ada itu. minimal ada itu. Ya minimal itu. Tapi kita juga ada yang mengatakan sejarah tidak selalu begitu. Ada juga sejarah hanya merupakan tidak ada bukti tercatat gitu. Bukti bisa jadi demikian. Jadi ada beberapa ahli yang memang masih punya asumsi berbeda gitu. Oh, berarti Ya. belum tertulis secara jelas. Ya gitu. Memang tertulis ada, tapi kita banyak versi gitu lah. Betul. Yang namanya satu makanan mungkin makanannya enak, namanya sama tapi varian rasa. Combro rasa stroberi ada. Tapi anggar combro. Pada gitu lah. Jadi Pelabuhan Ratu teh dibilangnya dulu sebelum sekarang tertera Pelabuhan Ratu. Pelabuhan gitu kan. Ratu. Berarti dulu mah Pelabuhan Nyai Nyai Ratu Ratu Mandiri. Lain Pelabuhan Nyai Ratu Mandiri, Pelabuhan Nyai Ratu Manja. Segala ngena nama itu di pelabuhan tehnya, Bang. Iya gitu. Ini segala dibangun Dengan itu perkembangan alam saat ini udah lain gitu lah. Ya, Udah jadi lain. udah enak lah, itu juga berkat masyarakat Ya, Pelabuhan Ratu betul. tersebut. Nah, Pak, terus balik lagi ke cerita yang tadi nih agak menarik nih, yang Nyi Roro Kidul itu. Tadi yang asli dari nama Nyi Roro Kidul itu siapa sih? Kalau Roro Kidul itu sebetulnya untuk punya orang sana, orang Wetan, ya orang Jogja, pantai Sepata itu. Tapi kalau kita justru namanya Mayang Sagara. Gitu. Mayang Sagara. Mayang Sagara. Mayang Sagara. Jadi kadang-kadang disamarkan bahwa yang menguasai Laut Selatan itu adalah Roro Kidul, padahal Ya. tidak ada kaitannya dengan Ya, itu. masyarakat kan taunya itu. Iya, di gitu. Pelabuhan itu yang punya Nyi Roro Kidul. Pokoknya mah Roro Kidul lah cenaya. Gitu. Cenah anu make celana hijau mau jadi di laut pasti we keum. Mitosnya. Terus sempat pernah dengar juga, Pak, ada yang namanya Putri Lara Kadita di sejarah itu. Itu siapa? Nah itu Larakadi itu sama itu turunan daripada Pajajaran. Ada Kadita, lalu yang menguasai Batu Kedit katanya ya. Terus ada lagi yang disebut dengan beberapa putri-putri. Jadi banyak putri-putri Pajajaran yang memang ada, dan memang kadang-kadang kita menyamarkan itu nama yang mana. Tapi yang jelas menurut sejarah bahwa Pelabuhan Ratu ini memang tempatnya para ratu. Ya. Contohnya sekarang kalau kita melihat daripada yang sifatnya supranatural, daripada dilihat bukan dengan mata telanjang kita, itu bahwa Pelabuhan Ratu ini tempatnya datangnya para raja-raja yang tidak dapat dilihat oleh kita sebetulnya. Itulah kepercayaan mereka. Buat apa tidak sampai sana gitu. Itu mata dari spirit. Itu mata spirit dari Spiritual. supranatural. Spiritual. Anjing ini soalnya. Oke. Berarti banyak lah ya versinya. Panjang gitu. kalau bicara itu sebenarnya. Mungkin layak untuk digali lagi nanti ke Ya, depannya. betul. Nah, untuk budayanya tersendiri, Pelabuhan Ratu itu kan banyak orang-orang yang di kota, yang di luar sana tuh bilang bahwa Pelabuhan Ratu itu memiliki hal unik katanya. Iya. Menurut Abah tersendiri nih sebagai pelaku budayanya, Keunikannya itu dari mana sebetulnya? katanya ada hari nelayan, Oh, iya. ada banyak lah gitu. Jadi ciri khasnya. ada sebuah tradisi Tradisi. yang turun temurun gitu. Kebetulan
ikon Pelabuhan Ratu itu ya. Iya. Jadi sejak zaman dulu ada hari nelayan. Hari nelayan di sana, kalau dulu namanya masih ingat itu cerita-cerita dari ayah, dari apa itu almarhum mengatakan bahwa itu disebut dengan paroka, dengan upacara itu acara paroka namanya. Oh dulu Jadi, teh acara paroka. Ya namanya itu paroka, ternyata ada pesta namanya paroka gitu. Zaman Belanda saat itu. Jadi mereka, nah sebetulnya itu berawal daripada Purnamasari, Mayang Sagara itu sendiri. Tak kala itu Mayang Sagara karena orang Pelabuhan Ratu mungkin kehidupan dari nelayan sampai dia suatu saat tiap tahun itu mengadakan suatu pesta, yaitu pesta kerajaan dikatakan boleh, di mana mereka istilah seba ke laut atau larung saji. Dia melarungkan sesajen yang mereka buat. Itu tanda syukur mereka, tanda syukur kepercayaan mereka, syukur kepada penguasa Sangguriang di laut sana. Nah, lalu mereka upacaranya itu setiap tahun sekali, di mana pas purnama datang ya. Tapi kita entah tahu bulan apa kalau kita lihat, karena kita ada penanggalan itu, ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Masehi terus Hijrah, dan Sunda juga punya penanggalan khusus gitu kan. Punya penanggalan khusus. Nah, tapi kita tidak melihat tanggal berapa dan bulan apa. Hanya kebetulan saja kita kaitkan sekarang 6 April. 6 April ya. Nah, April itu adalah untuk nasional gitu. Sehingga nasional itu kan sekarang baru ke berapa? Kemarin 2020 tuh ke yang ke-60. Ke-60. Jadi kalau dilaksanakan sekarang ke-60 ke-61, tapi udah 2 tahun ini tidak ada apa-apa. Nah, jadi peristiwa itu begini. Tak kalah mereka seba di sana dengan bermacam persesajian, dan dia membawa juga kijang papasangan. Jadi 2 kijang pasangan artinya kijang mobil apa binatang? Kalau kijang kalau nama kijang bukan nama binatang. Belum ada ya. Belum ada kijang yang angkot. Jadi kijang papasangan. Nah, kijang itu diambil dari Bukit Alas Tangtu. Alas Tangtu itu di Bukit Atahilung Jayanti di sana. Jadi diambil, disimpan di rumah Puun Purnamasari itu, Puun Mayang Sagara itu. Pas paginya diarak. Kalau kita bayangkan, entah tahu di mana juga tahu. Yang penting di tempat mereka ketika Puunan dibawa, dan sampai sana disembelih. Si kijang itu disembelih. Tentunya disembelih itu tujuannya bukan untuk si daging dan sebagainya, itu mereka makan bersama. Hanya yang dibawa ke itu adalah kepalanya. Bukan kepalanya, si darahnya. Pas darah itu dipotong, disimpan kalau dulu mungkin tidak ada istilah pinggan, tidak ada istilah apa-apa, tapi dengan daun hanjuang. Daun hanjuang. Yang hanjuang itu yang panjang-panjang. Dia darah itu dikepret-kepretkan itu ya. Dikepret ke perahu. Ke perahu. Apa tujuannya? Mungkin satu kan yang namanya darah, bau amis. Bau amis itu. Jadi kalau bau amis kan namanya lauk kan resep hanyir-hanyir. Termasuk obam gitu istilahnya hanyir-hanyir seperti itu. Aturan resep deh ya. Hanyir. Jadi pas dibawa ke sana mungkin itulah yang dikatakan. Tapi ada lagi persajian lain. Sajian di sana juga berbentuk makanan, ada luput, ada buras, ada opak, ada lulu, ada ranginang, ada cucur, ada ali, itu makanan-makanan Sunda. Dan ditambah lagi dengan paradinan. Nah, paradinan itu kalau sekarang mah alat make up, alat kecantikan gitu ya. Ya semacam apa namanya? Shadow belum ada. Mungkin lipen gitu ya, atau blush on mungkin ada. Blush on dulu mungkin foundation. Zaman baheula ya gitu. Kalau dulu disebutnya teh paradinan. Jadi paradinan itu istilah untuk kecantikan itu. Jadi tempat. Kalau paradinan dulu itu paling-paling sisir, paling-paling bedak biasalah, nggak banyak sebetulnya. Untuk pakai soplen. Enggak. Kalau sekarang bukan sama. Itu batok kelapa.
Nah, jadi itulah peristiwa hari nelayan itu pertamanya. Lalu berkembang sampai sekarang dikaitkan dengan nasional gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih disebutnya syukuran hari nelayan. Ya. Asli, jadi Mang Nay, sumpah ini mah jadi nambah lagi ilmu lah. Bener. Bahwa make up zaman dulu tuh dibilang nanti Paradina. Itu Terus, ada tempat make up. ternyata hari nelayan. Ada tempat khusus ya. Itu namanya ya Paradina itu ada tempat khusus, ada tempatnya. Kita juga sekarang kan ada di tank-tanknya. Kalau dulu dari Nama pagi. naonnya disebutannya? Bukan Paradinan sih meureun ayeuna mah. Apa itu? Siga rak gitu, rak make up. Tas make up. Ya, tas make up gitu sama. Tapi dulu kan enggak istilah. Dulu itu enggak di tank-tank tapi di tanggai gitu lah, di tanggai istilahnya gitu. Berarti di kieu make up teh bakal lama lain di kieu. Nah, itu. Yang bakal lama henteu disorot ku lampu langsung tina tasna. Kunaon? Kan aya nama kan aya tasnanya obor bakal lama tuh. Iya, patromak. Bari kesangan deh itu. Memang patromak belum ada. Patromak belum ada ya? Ada, bukan tahun-tahun itu mah belum ada. Dan kita bayangkan yang namanya cempor, oncor gitu, oncor. Oncor itu kalau dulu minyak tanah juga belum ada, mungkin tahun dulu itu hanya dengan minyak jarak gitu ya, pohon jarak, buah jarak itu kan ada mengandung minyak, paling itu dipasang di tiap sisi, tiap sudut, jadi cang benderang gitulah, jadi itulah paling itu belum ada namanya lampu sorot semacam sekarang, belum ada gitu. Terus pada saat itu acara dimulai hari nelayan tuh pada saat pagi kah, siang atau malam? Kalau kita lihat itu dari pagi. Dari pagi. Soalnya dari dina kata-kata dalam kata mengatakan nalika kalangkang satunjang. Ada satunjang itu bayang-bayang kita kelihatan masih panjang. Nah, panjang itu sampai ke satunjang. Tapi itu kan si matahari itu kan kalau kita pagi-pagi ya, bayang-bayang kita jadi ngedeket jauh. kita Tiba-tiba kalau jadi satu yang di atas. itulah hanya itu. Jadi moncorong pas manceran itu di sana. Jadi itulah acara yang kumaha apa? Nalika terus kalangkang satunjang gitu. nalika kalangkang satunjang. Update status ah. Aslina orang pelabon zaman ayeuna pasti mau Wah, apa? Tengah guar. Kalau misalkan ayeuna nanya, naon cenah naon tadi teh nalika kalangkang Satunjang. Kapan kita nanya mun hayang apa? Tantana cenah geus. Bener. Bisa didikin juga. Berarti dari mulainya kapan hari nelayan tuh nggak ada. Ya, jadi kita belum tidak pasti. Tidak pasti mulainya kapan. Hanya sejak dari mungkin begini. Tak kala itu orang melaksanakan syukuran kan kepercayaan mereka lain dengan kita. Jadi percaya kepada Sang Pencipta, tapi dengan metode, dengan cara yang lainnya berbeda. Sesuai dengan ajaran saat itu, mungkin mereka begitu. Berarti kalau untuk sekarang yang ke 60 berapa? Kalau sekarang 61 kalau 2021. Kalau sekarang 61 berarti udah selama 60 berarti dimulainya tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tak mikir mana. Sekitar 19 Ya kalau itu dilihat dari hari nelayan nasional, itu nasionalnya. Karena kan di Pelabuhan Ratu tidak saja Pelabuhan Ratu hari nelayan itu, di belahan pantai Cisolok, di belahan pantai apa-apa juga, di Gunung Geteng itu ada. Berarti di belahan pantai yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dari setiap pantai itu punya ciri khas tersendiri, punya. Jadi semacam di Indramayu, di Cirebon. Mereka punya tradisi masing-masing ya. Itu hanya yang namanya berbeda-beda. Kalau di kita ini ada istilah labu saji. Sebetulnya itu istilah kita labu saji, labu saji atau larung saji gitu ya. Ya semacam apalah. Fungsi Abah di sini kebetulan dipercaya oleh rekan-rekan penggarap itu sebagai apa namanya penulis gitu ya, membuat naskah gitu. Jadi sutradara lain lagi saudara lagi. Kalau Abah hanya
panjenengan gitu. Okay. Jadi terserah mereka untuk peran. Yang penting Abah menulis. Dan setiap tahun juga dengan apa temanya kita ambil, tapi konsepnya adalah konsep khusus satu pesta atau satu persembahan. Nah, kita garap di sini itu, tapi ingat, ini garapan ini hanya garapan pra-nya. Sebetulnya ada upacara lain di samping kita. Jadi kita itu hanya mengambil apa namanya itu, atraksinya itu. Jadi atraksi. Jadi penampilannya aja. Penampilannya. Sedangkan untuk acara itu lain lagi. Beda lagi. Kalau Beda. apa hanya menggarap itu. Bagaimana garapan Hari Nelayan ini agar berkenan di masyarakat jadi tontonan itu. Jadi tidak itulah. lama mau pakai drum band dah. Tuh. Nah, kalau dulu karena Pelabuhan Ratu ini diduduki Pantai Pelabuhan Ratu ini kebanyakan orang pindahan ya, yang dari Sulawesi. Mau Sulawesi kan pelaut ulung gitu ya. Pelaut ulung. Lalu ada di Cirebon, di Indramayu masuk ke sini. Sehingga kalau dulu itu dengan gonjring namanya, gonjring. Wah, gonjring rame. Sampai ke istilahnya meringkak bulu podok gitu ya kalau mendengar itu. Karena pukulan yang sakral. Kalau sekarang kan dong tidak modern lah gitu. Seiring Awin zaman. Ya, sebetulnya apa juga itu agak tojanya sebetulnya. Kok Hari Nelayan begini diiringi dengan drum band gitu. Ya kalau bisa sebetulnya dikemas. Sisi pelakunya itu bukan gitu, tapi dengan iramanya betul-betul memiliki musik yang betul-betul menyentuh perasaan gitu. Sebetulnya gitu, harapan begitu. Tapi kan kita tidak bisa begitulah, itu hanya memeriahkan. Bodo amat lah gitu. Tapi Mbak gini, dulu sempat menjadi polemik lah di acara kegiatan Syukur Hari Nelayan ini dalam hal labu sajinya itu. Nah kan kalau dulu sempat pakai kepala kerbau tuh. Tapi sekarang sudah diganti sama tukik gitu ya, kayak kura-kura. Itu sejak tahun berapa ya? Pemerintahan salah satu bupati, kebijakan pemerintah nih, bahwa upacara itu adalah berdekatan dengan musyrik. Memang kalau kita mengatakan bahwa kita membawa sesuatu barang, dikatakan persembahkan bukan kepada kekuasaan, itu begitu. Jadi menurut mereka kita memiliki kepercayaan ada Allah lah gitu lah. Allah, di samping Allah itu ada yang lain, padahal bukan begitu sebetulnya. Kita ini suatu filosofisnya. Apa itu kebo? Kebo itu muning, badannya gede. Tapi badan gede itu kira-kira otaknya bagaimana? Nah, ukuran di mana juga nah. Ya gini, si kebo itu walaupun dia gede tapi bisa nurut pada anak kecil. Itu ya. Nah, di sini kita lah coba buanglah kedunguan, kebodohan, tuh kan? Dungu, bodoh, bloon, pokoknya seribu macam itulah. Kita buang lah jauh-jauh. Kita ke laut sana lah udah buang. Makanya kepalanya aja, dagingnya itu kita masak gitu. Dagingnya mengenal gitu. Nah, jadi itu sebetulnya. Jadi ada filosofis nilai-nilai di sana. Jadi kita tidak sebagai pelaku juga tidak pernah percaya bahwa di laut itu ada. Itu tidak. Dan kita kembali ke kepercayaan kita. Hanya mungkin mereka takut menduakan yang esa, sehingga terjadilah kemusyrikan. Nah, udah kan kita gitu. Karena memang banyak versi juga. Ya, jadi di sana makanya suatu memang kebijakan dari pemerintah. Udah cut itu. Jangan lakukan dengan kepala kerbau. Abah juga biasanya kalau kita pakai parukuyan dihilangkan itu. Parukuyan dihilangkan lah. Sebetulnya ya kalau kita pergi ke tanah Arab saja namanya dupa itu melebar kemana-mana gitu. Ada di sana di Madinah juga ada melebar. Ini juga kan. Jadi dupanya, saya kan moga babe orang Arab asli. Iya asli. Jadi dupa lamun di Arab mah setahu saya nya cek babe teh kieu.
dupa teh dipergunakan hanya untuk mewangi-wangikan baju ketika dipergunakan untuk sholat. Iya. Misalkan si dupa nanti kan kerucutnya, betul. Disunut, jadi gitu si orang teh cicing di hanapeun teh kata si Hasib nanti masuk. Jadi Karena kan kalau pakai parfum kan nggak boleh. Ya gitu. Soalnya Jadi mengandung digantina alkohol, pakai- bukan alkohol. Itu. Jadi digantinya kudu gitu. Ya gitu. Setahu saya mah gitu. Jadi makanya berbagai macam kepercayaan yang gitu. Iya. Nah, makanya itu dihilangkan, itu kita rubah. Posisi kita rubah. Bukan dengan kepala kerbau, tapi dengan tukik gitu. Kita juga aneh kan. Buat apa kita melepas tukik? Ada daerah tukik di sana. Iya padahal Jadi tukik tujuan merebut. dari melemparkan kepala kerbau ke laut Iya. untuk Itulah filosofi itu ada. Ada filosofi tersendiri lah. Iya. Itu mungkin hanya alasan kita. Iya. Orang-orang itu, tapi nggak tahu bagi mereka mungkin Iya, kan pemikiran punya lagi beda-beda ya, beda-beda lah pemikiran. Terus gini, kan kalau untuk dari segi tradisinya Pelabuhan Ratu kan hari nelayan dan sebagainya lah masih banyak yang Iya. untuk dibahas. Kalau dari ciri khas Pelabuhan Ratu itu sendiri ini apa nih? Ciri khas yang apanya gitu? Ciri khas kalau kayak misalkan Palembang ada dari oleh-oleh. dari makanan lah. Dari makanan ada oleh-oleh Apa dari nih? apa? Iya, iya, Pempek. iya. Nah, kalau misalkan dari daerah Pelabuhan Ratu teh apa gitu? Ya sebetulnya kalau segi makanan sampai hari ini, kemarin juga kita pernah dengan yang dari pusat, dari Jawa Barat juga. Kita mengajukan dengan adanya kebudayaan ini, dengan mengajukan berbagai macam kekhasan. Sehingga bisa termasuk misalnya ada suatu tarian yang diciptakan tahun sekian, 20 tahun yang lalu diakui oleh masyarakat, itu bisa jadi masuk ke apa namanya, Ciri khas. kekhasan daerah. Kekhasan. Nah, kalau kita lihat makanan apa sih yang tidak ada di orang lain ada di kita? Nah, itu dia. Nah, sampai mungkin kita belum menemukan itu. Kesulitannya itu, belum menemukan misalnya, ya kalau kita anggaplah kalau di Pelabuhan Ratu punya daerah misalnya, kita kalau dulu Tonjong itu terkenal dengan opak kembungnya itu. Tonjong, opak kembung yang opak yang terbuat dari ketan. Itu opak kembung. Jadi Opak kembung. carkung seperti ini tapi dia cekung gitu. Oh, karadowil namanya itu. Modern Itu karena bahasa Inggris karadowil gitu. modern nama pizza teas. Nah, itu. Lalu ada lagi untuk wilayah Gobang, itu Gobang mereka punya tradisi membuat semacam teng-teng, namanya itu apa itu ya, namanya itu. Jadi sama dari ketan, tapi dia dibikin manis, dibikin manis. Jadi dicetak gitu ya. Itu ada. Lalu ada lagi istilahnya apa, lepet itu ya, lepet dibungkus dengan daun kelapa gitu ya. Tapi di mana-mana juga ada sebetulnya. Kita masuk ke daerah mana ada semacam cucur, kue ali itu banyak di mana-mana. Hanya isinya lain. Kalau misalnya kita ke daerah timur namanya burayot. Kalau di kita kue kanyut itu kan, gitu-gitu juga. Kayak Bangor kita ngomong, dan namanya kue kanyut apalagi. Dan kalau jadi tidak ada makanannya, tidak ada makanan yang khas buat kita sebetulnya. Jadi belum muncul. Apa nih? Itu belum ada sampai hari ini. Sampai ini apa juga berpikir ingin ada pengembangan apa sih makanan yang khas. Sukabumi dengan mochi. Sukabumi kan? Sukabumi. Nah, itu Sukabumi mochi, Cianjur dengan tauco. Tauco. Nah, kita apa? Nah, gitu. Kita sampai sekarang belum. Dari sekian makanan kayak opak kembung, terus banyak yang lain. Iya. Kalau dari kemarin kan rame-rame tuh Pelabuhan Ratu tuh identik sama perikanan. Iya. Ya kan? Nah, terus Ya, kalau kayak cucue, Iya. terus kayak bakso ikan itu udah bisa jadi ciri khas Pelabuhan Ratu. Bisa juga. Apalagi sebetulnya kalau namanya bakso di mana-mana ada. Sebenarnya bakso bukan khas Pelabuhan Ratu, karena bakso ini berkembang dibawa oleh orang-orang Jawa ke sini. Hanya karena kita produknya orangnya orang pinggir laut, Ya, banyak mayoritas. ikan, maka kita bikin varian rasa ikan gitu. ikan. Ya kalau kita produksinya banyak kodok, ya bakso kodok mungkin. Daerahnya penghasil kodok. Ya, jadi itu Suasana variannya. lele. Baksonya sama. Jadi Citepus. Hanya ciri khasnya itu
Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu itu karena produk banyak ikan, maka buatlah bakso ikan. Jadi sehingga orang mengatakan semacam apa juga mana-mana bawalah pesenlah bakso ikan. Anak-anak waktu kuliah di Bandung selalu sediakan untuk oleh-oleh ke Bandung bakso ikan gitu ya. Bakso ikan. Nah, lalu Cicue deh kembali. Cicue kita punya ciri khas karena yang diolah oleh kita Cicuenya itu bukan seperti buatan di rumah kita sendiri. Namanya itu juga bisa nyue atau mindang. Hanya kalau cicue buatan yang di Paso di Badeng itu warnanya semacam ini. Jadi agak-agak sedikit kemerah-merahan. Nah, sebetulnya itu bisa diolah kalau kita mau. Diolah menjadi makanan Pelabuhan Ratu. Karena ini cicue ini kan ada sari ikannya. Hanya kita perlu pengolahan yang lebih jauh lagi. Ya semacam bumbu-bumbu yang lebih enak gitu bisa begitu. Iya. Gitu. Bisa kita ke sana arahkan jadi cicue menjadikan ikon makanan yang betul-betul produk Pelabuhan Ratu. Hanya produksinya ini banyak enggak gitu. Hanya produksi ini juga diproduksinya di pabrikan atau perumahan gitu. Jadi siapa yang membuat itu, dan kita yang namanya makanan tetap harus ada lisensi kan. Lisensi artinya punya daftar dari Departemen Kesehatan dari dari MUI halal gitu. Tapi nggak tahu ya halal itu. Mungkin halal juga ya. Kisang laut kan. Itulah kira-kira. Oke, jadi bakso itu kenapa kan bakso itu bener dari Jawa tadi kan kata Abah, dibawa ke sini kita bikin varian sendiri karena di sini adanya pasar ikan kebanyakannya, jadi bakso ikan. Tapi nggak tahu kalau misalkan dibikinnya di pasar monyet. Eta beda lagi itu. Jadi bakso naon gitu. Bakso onyet. Oke, Mbak, ada titip pesan nggak untuk masyarakat Pelabuhan Ratu, terutama yang sekarang generasi mudanya gitu, Mbak? Ya, Abah titip kepada generasi muda. Abah juga sangat terima kasih bahwa orang muda sudah bisa mau mengajak Abah. Padahal Abah juga pengetahuan itu minim. Hanya kalau kita di bawah tiba-tiba pencerahan ada. Tiba-tiba muncul kembali. Aya naon ya. Jadi kita merasakan diri, kita saling menghargai. Satu, menghargai mungkin wilayah kita, Pelabuhan Ratu, angkatlah, junjunglah. Jangan sampai kita jadi orang pribumi menjadi tamu di daerah sendiri. Kalau kita lihat juga sekarang titip dan pesan, pertahankan nama Pelabuhan Ratu. Jangan sampai Pelabuhan Ratu ini jatuh oleh tingkah laku. Dan sekarang Pelabuhan Ratu ini adalah daerah yang heterogen sebetulnya. Berbagai macam suku ada di Pelabuhan Ratu. Contohnya ada orang Sunda, ada orang Arab gitu ya. Jadi ada juga. Jadi pesan dari apa? Mudah-mudahan generasi muda Entragan anyar memulailah bahasa Sunda. Peliharalah baik-baik. Terutama budayanya. Jangan sampai orang Pelabuhan Ratu tidak tahu itu apa Pelabuhan Ratu. Jadi ada ciri khas, ciri sabumi, cara sadesa. Kita rasakan itu. Yang paling sangat prihatin, anak sekarang sudah tidak punya tata krama. Tata krama itu kan bagian budaya kita. Sebetulnya tata krama itu harus kita pakai. Di mana anggah unggu, apalagi orang Sunda harus ada budi parangi, marah dan sebagainya itu harus ada. Nah, tolong di forum ini Abah bicara bahasa Indonesia agar didengar oleh mereka. Padahal Abah sebetulnya kalau bicara enaknya bahasa Sunda gitu. Karena berhubung makanannya bukan makanan Sunda, jadi kita pakai bahasa Inggris sedikit. Kalau di sini ada comro, ada papais, ada deblo, itu Sunda pasti ngomong. Ada waper, jadi bahasa Indonesia. Terbawa arus. Nah, jadi gitulah. Jadi mohon kepada rekan-rekan pemuda terutama, nih, anggaplah ini anak-anak Abah, karena walaupun bagaimana sebetulnya Abah masih punya kaitan sudah kalau di papai mah gitu. Dan bapaknya juga adalah kakak kelas waktu dulu di SMP.
juga seniman. Sama dengan Abah. Nurun. Nurun, ada darah itulah. Itu Ada darah seniman. Jadi darah. Abah masuk ke dalam dunia seni itu sejak SD. SD teh udah menggeluti dunia persenian. Udah mau di kesenian, sudah bisa udah bisa pentas. Dan dulu ke SMP, ke SMA, dan termasuk perguruan tinggi selalu kalau di OSIS seksinya seksi seni budaya. Seni Kebagiannya budaya. Oh, seni di SMA budaya. juga. Kalau di kampus juga sama, bagian budaya. Kayaknya mengapa budaya? Kenapa budayut? Nyambung dengan Dayut. Nah, Makin jadi itu budaya jadi budayut. Jadi marilah kita sama-sama untuk menggali potensi Pelabuhan Ratu, segi budayanya, segi seninya, dan juga tadi itu kekhasannya. Kita jangan sampai lupa diri, lupa daratan, gitu. Jangan sampai kalah oleh mereka. Gitu. Mengapa? Timbulnya mengapa kalau seni sorangan dilululi, artinya dibiarkan. Jadi ulah naikkan budaya manganeuh. Ai budaya manganeuh di dedeh gitu nya. Dipikanya dari luar, sedangkan budaya sendiri kita hilangkan. Itu Omat. Jangan sampai mendengar ada bunyi kacape suling, wah, nu kawin euy, bukan begitu. Nah, itulah. Jadi seni itu, budaya itu kembali pada rasa kita. Nah, rasa inilah yang paling sulit untuk dirasa oleh kita. Walaupun bagaimana tetap kita harus menghargai orang tua kita, menghargai budaya kita, menghargai alam kita. Itulah yang aku harapkan. Jadi tetap harus dilestarikan. Iya, betul itu. Jadi jaga kita lestarikan. Istilahnya balik deui ka Purwadaksi. Nah, itu. Ulah lali kata Mahwadi gitu. Nah, gitu. Ulah sampai ini istilah Sunda, ulah jati kasilih kujunti. Artinya jati itu kan pohon yang paling hebat kayunya. Istilah buruk-buruk papan jati, saburuk-buruk ke jati mah tetapnya buruk gitu. Jati itu kayu nomor 1, jangan sampai kalah oleh junti. Junti itu barang tidak berharga. Nah, kita jangan sampai ke sana. Pertahankanlah identitas kita. Jadi inilah Pelabuhan Ratu, inilah Sunda gitu. Jangan sampai lupa kita berasal dari mana. Nah, gitu. Benar-benar. Ya, buat teman-teman warga Pelabuhan Ratu, apalagi generasi penerus ya. Kita mulai sekarang harus jaga dan lestarikan kebudayaan. Kamari yang ada di kemana Pelabuhan wae Ratu. atuh gaya. Ya, gitulah. Sudah cukup jelas. Ya, mungkin itu saja ya perbincangan kita. Nanti Wah, pasti kita undang lagi di part selanjutnya. Pasti ada part Dengan selanjutnya Bang Beb. nanti kita akan undang lagi. Kalau Kalian kalau masih misalkan nanti ada pertanyaan, apa yang mau ditanyain, apa yang kalian ingin tahu lebih dalam tentang Pelabuhan Ratu, boleh kalian komentar di bawah. Nanti kita akan Atau Mbak ada medsosnya, Facebook Mbak Abah gitu. Banyak. banyak. Silakan jatuh ya, Bang. Banyak. Oh, nanti teman-teman yang pengen bertanya langsung. Ada Abah Mbeb, ada Ayang Mbeb. Oh iya. Boleh nanti bertanya langsung di Facebooknya Bang Beb, di Bang Beb ya. Oke, jadi untuk perbincangan hari ini dicukupkan untuk sekian. Abah, terima kasih banyak, Ya, Abah. Sami-sami, Udah sama-sama. datang ke sini, Abah. Hanya itulah kemampuan Abah. Ya, terima kasih banyak. Jadi apa tuh naon teh tadi teh? Anu make up teh. Aya. Pokoknya Paradinan. Paradinan. Tak ingat we Ejeng naon tadi hiji deui teh. Naon coba. Anak dijen status dikata naon teh. Oh, naon. Tuh kan pokok. Kalangkang teh kalangkang. Kayak gitu. Semuanya. Oke, terima kasih Abah udah hadir ke podcast PPIP. Semoga Abah disehatkan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Penonton juga sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.